abiotik, yaitu biotik, perannya konsumen. Makhluk yang berinteraksi yaitu lumut, berinteraksi, bentuk interaksi yaitu komensalisme. Kedua, kepiting. Komponen biotik atau abiotik adalah biotik, peran adalah konsumen. Makhluk yang berinteraksi yaitu tanah, bentuk interaksi yaitu komensalisme. Bersih, rapi, ya. Terus ketika kalian berdiri ke mall, ke LB atau ke Jogja, swalayan di sana, ya, seperti itu. Nah, kalian pernah nggak lihat di sebuah mall ataupun di dunia kerja, lihat kok nggak rapi? Nggak pernah kan? Pasti semuanya rapi. Nah, di situ juga ada kriteria kerapihan, ya. Seperti itu. Misal, kalau di toko Alfamart, kalau ada yang berjilbab, jilbabnya dimasukkan atau dikeluarkan? Dimasukkan. Terus kalau ketika ada kalau seorang guru, kalau dimasukkan, bagus nggak? Nah, itu namanya nanti standar penampilan pribadi maksudnya. Jadi tergantung apa yang dikerjakan, jadi disesuaikan. Gitu ya. Bagaimana rasanya Bang Novi setelah pelaksanaan supervisi tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi saya bisa menganalisis kekurangan saya dalam menyampaikan materi dan metode-metode yang baik. Oke. Nah, apa yang menurut Bapak sudah berjalan baik dalam pembelajaran tadi? Di dalam pembelajaran sudah. Jadi di awal-awal kita datang mengecek kesiapan siswa, terus menyampaikan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan disampaikan ke anak. Terus ada diskusi tentang materi. Terus nanti bersama-sama dengan anak nanti ada praktek presentasi, terus nanti di akhirnya ada menyimpulkan bersama-sama. Oke. Kemudian adakah yang Bapak ingin perbaiki atau ubah dalam pelaksanaan tadi? Ada, terutama dalam hal menyampaikan. Jadi kita itu cenderung masih kejar materi. Padahal di guru-guru merdeka itu materi yang esensial, yang setidaknya yang mereka hadapi dalam kehidupan yang nyata. Nah, menurut Ibu bagian mana Bu dari pembelajaran yang paling efektif? Penyampaian materinya. Ya, di bagian apanya? Ininya tantangan terbesar dari pembelajaran yang tadi apa? Hadapi. Oh tidak, nah, berarti Pak semuanya kecil jadi ya. Nah, untuk selanjutnya tentang perencanaan dan pelaksanaan, ini seberapa jauh RPP yang disiplin sesuai dengan pelaksanaan? Pelaksanaannya dengan di lapangan gimana? Terlaksana atau? Tapi saya juga melihat situasi kelas. Selanjutnya berkaitan dengan penilaian di sini, bagaimana Ibu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dalam pertemuan yang tadi? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan 3 jenis asesmen. Untuk yang pertama, untuk pengetahuan awal, saya menggunakan tes lisan sebagai dalam bentuk pertanyaan singkat untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Kemudian dengan metode diskusi, saya menggunakan lembar observasi untuk keaktifan siswa. Dan presentasi siswa di depan kelas. Kemudian untuk asesmen ini yang terakhir untuk sumatifnya, ini saya
apakah siswa menerima umpan balik selama pembelajaran berlangsung? Ya, siswa menerima umpan balik selama pembelajaran berlangsung. Kami lakukan di akhir kegiatan pembelajaran melalui refleksi dan umpan balik setelah diskusi dan presentasi dilakukan. Selanjutnya rencana tindak lanjut Ibu setelah supervisi ini apa? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah melakukan supervisi ini adalah memperbaiki apa yang kekurangan yang tadi ada di dalam pembelajaran, kemudian menyesuaikan kembali dengan waktu yang disediakan. Selanjutnya adakah pelatihan atau dukungan yang Ibu rasa dibutuhkan? Perlukah pelatihan atau dukungan yang Ibu perlukan? Sejauh ini untuk pelatihan kami diajarkan di pelatihan pembelajaran mendalam. Namun untuk penerapannya di sekolah, saya kira ini kami membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi apa itu? Kolaborasi antar lintas mata pelajaran. Misalnya kalau itu adalah kegiatan presentasi, ini kita bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk membuat bagaimana sih caranya membuat laporan yang sesuai dengan kaidah pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terakhir Ibu, ini apakah Ibu bersedia mencoba pendekatan baru yang telah didiskusikan?